orang yang menyampaikan gitulah jangan lihat orang yang menyampaikan tapi dengarkan apa yang disampaikan. Jika memang itu suatu kebenaran dari siapapun kita ambil. Jika itu suatu kebenaran gitu kan, ada runtutannya, ada artinya bahwa memang dalilnya kita ambil gitu. Makanya kenapa kalimat itu dikeluarkan oleh orang-orang tasawuf gitu. Itu bukan hadis, itu kalimat daripada ahli-ahli tasawuf. Udah bang. Jadi kita nantinya enak, kita ini jalan kemana aja ya enak. Saya di sini terus terang saya di sini gini saya ulang lagi ya. Di kampung gitu. Jadi ya kebanyakan mayoritas memang tadi itu gitu, tapi nyaman dengan para ustadz dulu ngobrol asik gitu kan, tidak pernah ada begini begitu, nggak pernah. Afwan Yai Mangunjaya, saya runutkan lagi biar enak ya jawabnya ya. Tadi apa hukumnya bermakmum di belakang Wahabi gitu ya. Yang pertama kali harus kita runut, apakah fardu-fardunya dalam sholat itu sama atau tidak dari gerakannya rukun fi'li dan rukun kauli yang perlu kita ketahui ya. Kalau nanti Wahabi itu melanggar dalam rukun kauli, rukun fi'li ya tidak sah, kan gitu ya. Namun mengapa masih dikatakan bid'ah makro? Ya karena Wahabi itu ahlul bid'ah. Ya dimaksud ahlul bid'ah di sini itu apa? Tauhid mereka itu rusak, Pak. Tauhid mereka itu rusak. Itu alasan para ulama, seperti dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan wakuriha gitu, wakuriha jamaah biro dan dimakrokan berjamaah seperti Tauhid rosa itu gimana maksudnya? Terbagi tiga itu gitu maksudnya? Kalau terbagi tiga itu tidak ada masalah. Narasi dari tauhid tiga itu yang rusak, Pak. Ya, jadi bid'ah awal-awal itu bukan masalah bid'ah tahlilan, bukan apa, Pak. Kalau kita mau cek dari kitab-kitab tauhid, itu pertama kali itu ya bid'ah itu ya pertama yang keluar ya bid'ah tauhid seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, sebagainya. Nah, dan sekarang ini separuh dari Mu'tazilah itu dipegang oleh Wahabi. Dipegang oleh Wahabi. Walaupun Wahabi itu menamakan mereka itu Ahlul Asar. Padahal mereka jauh menyimpang dari Ahlul Asar. Itu alasan kenapa bermakmum di belakang Wahabi itu makruh gitu, Pak ya. Berarti kalau kita jadi kalau kita naik haji ke Mekah ini, kita kan bermakmumnya kepada Wahabi tuh imamnya. Itu gimana hukumnya? Makruh juga. Oke, yang pertama sekali kan Pak ya, kita itu tidak pernah tahu siapa Wahabi, Pak. Bapakkah Wahabi, sayakah Wahabi? Kan tidak seperti itu, Pak, karena nahnu nahkumu bidzawahir gitu, Pak ya. Kita itu menghukumi yang jahir-jahir, Pak ya. Jadi kita harus husnudon dulu kan itu. Kalau mereka tiba-tiba di depan kita Allah bersemayam di atas aras, tangannya dua, kanan semua. Nah, itu baru kita melihat tauhidnya baru rusak, Pak. Jadi jangan mudah-mudah menghukumi orang dulu. Seperti itu, Pak ya. Ya seperti di bawah ini tadi Al-Kinan mengatakan Allah di atas arasi, Allah di atas arasi. Ya, itu tauhidnya rusak itu, Pak. Itu bagian dari Wahabi, Pak. Nah, sekarang kalau Pak Mangun sendiri seperti apa? Mari kita diskusikan. Oh iya. Monggo, Pak. Kalau saya melihat sudut pandangnya gitu kan, urusan keyakinan itu adanya di dalam kolbu. Saya akan kasih gambaran sedikit tentang tauhid. Tauhid itu kalau hatinya benar, dohirnya salah, benar. Ini tauhid ya, bab tauhid nih. Kalau hatinya benar, dohirnya salah, benar. Dohirnya benar, batinnya salah, salah. Dohirnya benar, batinnya benar, lebih benar. Tauhid itu. Kalau maaf ini Ustaz ya, kalau saya sendiri begini Ustaz ya, kalau secara ihsan. Saya akan sedikit memberikan sebuah gambaran respek kepada ada yang memang kalimat di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiru ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta wa ma yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha samii'un 'alim. Apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an itu?
Allah tidak akan pernah mengubah kenikmatan yang telah diberikan kepada suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mengubahnya. Sungguh Allah itu maha mengetahui. Konteksnya Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum gitu sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Berarti konteksnya Allah itu bagaimana makhluk, bukan makhluk yang diatur oleh Allah. Allah tidak akan merubah nikmat yang sudah diberikan kepada satu kaum sampai kaum itu merubah nikmat itu sendiri. Berarti kalau kita cermati dengan sekilas ya. Afwan Pak Mangun. Ya, Pak Mangun ini sudah kemana-mana ini Pak Mangun. Sebenarnya ini sudah kemana-mana ini. Jadi gini, saya jelaskan dulu. Nah ini. Ya gini. Ya, Kan coba. sampean tadi bertanya, terus saya jawab, terus sampean menjelaskan malah kemana-mana. Begini ya Pak Mangun ya. Setiap Islam itu kan dibagi dengan 3 pilar, yaitu Islam, iman, dan ihsan, gitu ya. Di setiap Ya, terus. itu nanti ada fikih, tauhid, dan tasawuf, kan gitu ya. Dan di setiap fan ilmu itu kan ada fardu ainnya, ada fardu kifayahnya, kan begitu kan. Jadi ada tartib-tartibnya. Jadi kalau menjelaskan tauhid itu jangan kemana-mana. Ya misalkan kita ditanya asyhadu alla ilaha illallah. Terus Allah itu apa? Fallahu maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun huni wa wahidun wahid qadir muridun alimun bikulli syai'. Seperti itu, simpel Pak Mangun. Jangan kemana-mana. Terus misalkan ditanya terus apa fardunya sholat ada berapa? Ini yang simpel-simpel aja Pak Mangun. Jadi kalau tauhid itu ada tartibnya Pak Mangun. Nah makanya ketika sampean tidak mencari tartibnya, maka sampean harus belajar. Nah disinilah terjadinya bid'ah tauhid Pak Mangun. Mereka membuat tauhid sesuka hati, padahal kita itu tidak tahu apa-apa selain manqul daripada kaul ulama. Jadi saya serahkan dengan Pak Hilman dan Kang Rizky karena saya masih dalam perjalanan. Monggo Pak, dirunut aja Pak, jangan kemana-mana ya Kang Hilman ya. Terima kasih Kang Surya, terima kasih. Semoga Maaf ini ya Ustadz ya, kalau kita saya sama-sama. sendiri Ustadz ya, maaf Ustadz, kalau saya sendiri ini Ustadz secara ihsan ini ya, kita bergerak, kita memandang semata-mata berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara kita melihat Pak, semata-mata jangan kita kemana-mana melihat dulu itu. Pak. Kita bahas tauhid dulu Iya, Pak. iya, betul, Jangan betul. kemana-mana, Enggak, Pak. ini cuma seperti Iya. Ini biar nggak lari-lari kemana-mana. Monggo ya Hilman, terus ditanggapi ya Hilman. Itu tadi apa? Minta maaf tadi ada balas pesan dari Habib Debri. Begini Pak, cuman dari tadi saya itu nyimak tentang ayat-ayat yang disampaikan saja. Antum menyampaikan masalah ayat itu antum tafsiri ayat itu atau jelaskan ayat itu pakai pendapatnya siapa begitu? Kenapa? Begini kan ada hadis Nabi kan tidak mungkin kita jelaskan satu ayat itu tidak berdasar kepada pendapatnya ulama terdahulu. Nah sekarang antum kan bawa ayat tadi. Itu Terus antum jelaskan artinya, ayat itu. itu arti daripada ayat itu. Itu artinya, tafsirnya beda lagi tafsirnya. Sebab itu ayat itu ada asbabun nuzul. Ada asbabun nuzul. Kenapa ayat itu diturunkan? Diperuntukkan untuk siapa? Ayat itu diperuntukannya. Cuman kata-kata saya juga saya menyampaikan nih. Kalau kita menyikapi gitu kan bahwa dengan sebuah keyakinan bahwa dengan konteks arti saja gitu, itu bisa kalau disambungkan dengan akidah dengan tauhid itu bisa kacau kita, tauhid kita bisa kacau gitu. Begini, Itu Bang, maksudnya saya mau bukan. kasih tahu. Nah, saya mau bilang begini Bang, hadis Nabi itu dalam ketika kita mau membawa ayat Al-Quran itu Nabi katakan begini, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maqadahu minan nar. Makanya saya tanya, antum bawa pendapat tadi itu pendapatnya siapa? Kemudian antum bawa asbabun nuzulnya. Maksudnya satu asbabun nuzul atau asbabun nuzul dari ayat itu pun tidak cukup untuk menjelaskan ayat itu. Kita harus tahu beberapa ilmu yang lain kemudian membawa penjelasan dari ayat itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Paham gitu? Bang, coba abang buka Kemudian ketika kitab antum tafsir mau- Ibnu Katsir ya. Abang Tafsir buka apa? kitab tafsir Ibnu Katsir gitu.
Terus cari itu Ayat- ayat, ayat kalau apa nggak tadi salah yang surat jenengan apa bawa? itu ya, lupa lagi ya. Surat apa? Ayat berapa? Surat apa? Iya. Al Imron gitu ya, itu ayat itu kalau nggak salah Al Imron itu. Ali Imran ayat. Saya ambil ya. Coba. Tadi antum mengatakan, ya. Coba, jadi Yang ini mana? nih bunyi ayatnya. Apa? Ini kan? Coba. Dalika bi anallaha lam yaku ya. Sok. Dalika bi anallaha lam yaku mughayyiru nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta wa ma yughayyiru ma bi anfusihim wa anallaha sami'un alim. Lam yakun. Coba itu kalau nggak salah itu Pak dimasukin saya. Baca tajwidnya aja nggak benar. Itu apa namanya? Baca Quran aja nggak benar deh. Lam yakun. Lam yakun. Itu, lam yaku memang. Ya bukan lam yaku. Bisa Saya lihat tajwidnya nggak beres deh. iya coba dicari. Tajwidnya nggak beres. Dalika bi anallaha lam ya dalika bi anallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. An'amaha Ya, yang itu. Baca Al-Anfal ayat itu. aja nggak lempeng. wa ma yughayyiru ma bi anfusihim wa anallaha sami'un alim. Ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fa inna Allaha sami'un alim. Iya, yang itu. Iya yang itu. Yang itu, Pak. Al-Anfal itu ayat 53. Bukan Al-Imran. Iya Al-Anfal soalnya. Al-Anfal, Pak. Al-Anfal. Terus antum mau dari ayat itu antum mau bawa apa tentang apa, Pak? Iya, jadi arti Yang ayat antum mau itu, jelaskan arti ayat itu. apa? Iya, jadi arti ayat itu kan bahwa Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada kepada satu kaum gitu kan. Apabila memang kaum itu tidak merubahnya sendiri kan gitu. Jadi kalau kita apa artinya menyikapi dengan akal saja gitu bahwa memang Allah itu berarti bagaimana Kata makhluk jadi itu tidak Kata jadi. makhluk itu yang diatur oleh Allah gitu. kata jadi kan tadi antum habis baca arti antum sampaikan jadi ayat itu. Nah, itu kan sudah pendapat antum. Itu kan sudah penjelasan bagian Artinya dari aja tafsir. artinya. Nah, sekarang Arti penjelasan dari itu ayat antum itu apa ambil dari bacanya? mana? Ya artinya dari ayat itu Hah? gimana itu? Artinya dari ayat itu gimana? Ya Hilman, afwan ya Hilman. Kayaknya kita tidak perlu ayat itu kemana-mana, apa, kita fokus kepada Artinya membahas apa? tauhid Ayat- saja. ayat- Ini karena ayat- tadi ayatnya- gini Pak Mangun, biar ini tertib, soalan itu sesuai dengan jawaban. Maka ya seperti tadi itu kita membahas ke tauhid. Mengapa saya katakan bahwa tauhid Wahabi itu bid'ah? Nah, kita bahas di situ saja. Karena Wahabi bertauhid tidak memakai tartib, sedangkan ulama itu sudah merumuskan. Kita ke situ aja dulu. Ustadz kopi mana Ustadz? Maksud saya tertawa. Kopi habis. Maksud Gimana lagi? Wahabi lagi aja. Kopi saya. aduh lagi lah Ustadz kopinya. Aduh, ke Wahabi lagi aja. Ya. No, dikirim kopi tuh 5 cangkir, 6. Sebenarnya iya, kalau mau diarahkan ke kemana pembahasan monggo di apa namanya di bawah Ustaz Surya. Saya di perjalanan Ustadz. Ya tapi seenaknya kan gini ya. Biar apa yang saya jawab itu jadi ada pertanggungannya gitu. Karena saya berani mengatakan bahwa sholat di belakang Wahabi itu makruh. Ya kenapa makruh? Karena tauhidnya rusak. Ya sekarang kita bahas tauhid saja itu. Jadi tentang Pak Mangun tadi sudah bertanya mengapa Wahabi. Saya tidak menuduh karena ini kita tidak bisa karena tauhid itu kan soal hati ya. Iya, makanya kan kalau keyakinan itu kan adanya dalam kolbu gitu. Iya, kan Bapak tadi Jadi bertanya begini, bagaimana saya akan sedikit aja ya. bermakmum Ya, di belakang Wahabi jadi kan begini. gitu Pak ya. Maka jawaban saya seperti itu Pak.
Baik, Ustadz Surya, Begini, saya akan kasih contoh aja. Jadi saya bertanya kepada si A, Hei A, kamu tahu nggak pedasnya cabai? Tahu. Sudah nyoba belum? Pedasnya cabai belum. Seperti itulah tauhid. Jadi berhati-hati. Pak Ada Mangunjaya memang begini. yang memang Begini, Pak Mangunjaya. disyariatkan. Sebentar dulu. Ada yang memang disyariatkan ya, tauhid itu. Di dalam Al-Qur'an begini memperjelas bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, Allah itu yang menciptakan seluruh makhluk, Allah itu yang memberikan makan, Allah itu yang memberikan minum, Allah itu yang mengenyangkan perut, gitu kan? Allah itu yang menghilangkan dahaga, gitu. Tapi kebanyakan kalau kita lapar, kita makan. Kalau kita lapar, kita makan. Kadang orang meyakini yang memberikan Begini, Pak, rasa kenyang saya mau itu karena memang kita makan. Sebentar Ya, Pak, sekarang nih, kemana-mana. kemana-mana. Jadi begini Pak, kita itu minta jawaban itu taktik daripada ulama Pak. Yang saya inginkan itu seperti itu Pak. Assalamualaikum. Tertib dari ulama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo kalau ada yang mau jawab. Satu-satu. Satu-satu. Sinyal. Saya mau kasih. Sebentar Pak, maksudnya begini. Terus Pak Sang Surya, Apa terus. Ini, Pak. Sinyal sini nggak baik. Tadi itu kemana-mana kan pada dasarnya kita bermakmum dengan Wahabi itu makruh. Kenapa? Karena notabene Wahabi itu mukjizat. Nah antum kan mendakwa dengan penafsiran antum itu, kita tidak bakal tahu itikadnya mereka, keyakinan mereka, karena yang tahu keyakinan mereka ya mereka sendiri. Nah masalahnya kita menghukumi tidak berdasarkan kita tanya ke mereka, tapi kita baca referensi atau pemahaman-pemahaman ahlul wahabi atau wahabiyah yang telah dikodifikasi, makanya itu dihukumi Pak. Benci banget semua. Kan, Ge? Paham enggak ini? Paham Pak Mangunjaya? Siapa? Halo. Kurang lebih seperti itu Pak Mangunjaya. Paham Ge? Jadi ya tidak serampangan dalam menghukumi begitu. Ini mana Pak Mangunjaya ini? Dia lupa mungkin apa namanya? Ya. Halo. Jadi ya, Pak Ustadz. Lanjut. Maksudnya Saya begini. nyimak aja lah. Saya nyimak aja. Saya nyimak aja jadi pendengar aja. Nah, yuk. Maksudnya begini Pak Mangunjaya, kan tadi antum membantah dan bantahan antum rata-rata dari penjelasan antum yang saya simak itu arahnya antum mau bilang kan dari analogi-analogi tamsil-tamsil yang antum sampaikan itu kan Analogi lagi. iya tamsil, kemudian ayat yang antum Kamu baca tanya gitu. ada sebuah hadis yang menyatakan kalau sayap malaikat Jibril itu 600 sayap kanan dan 600 sayap kiri. Bagaimana antum membayangkan itu? Apakah malaikat Jibril itu seperti burung atau seperti apa? Nah, saya nggak bilang Cukup mengimani seperti saja. seperti apa. Yang saya mengimani, saya mengikuti Siapa madhab malaikat? itu. Iya, mengimani tanpa harus membayangkan apa-apa kan? Iya. Iya kan? Terus masalahnya di mana? Iya. Metode tafsir itu kita tidak menjelaskan Pak. Namun lama ja'abihi selesai. Begitu metode tafsir, dan saya termasuk pengikut metode tafsir. Kenapa ini Mas? Kurang lebih seperti itu Bang Mangunjaya. Karena terdapat beberapa pemahaman Wahabi di dalam akidah yang agak melenceng, bukan agak melenceng, memang melenceng, yaitu makanya dikategorikan mubtadi'ah. Tapi kita tidak mengkafirkan. Mereka pelaku bid'ah, tapi tidak kafir lah. Masih ahlul kiblat. Makanya di dalam Minhajul Imam Nawawi katakan makmum kepada tidak kepada mubtadi' itu hukumnya makruh. Itu para wali, orang-orang soleh itu ketika memang mereka sudah meninggal dunia,
apakah mereka bisa dijadikan wasilah penyambung doa perantaraan kepada Allah? Iya, orang Bisa soleh nggak? memang bisa dijadikan. Bisa. Nah, bisa nggak? Ya, Gini Pak Mangun. Pak Mangun. Kok sampean Iya, kok ke Furo? Saya ajak sampean itu ke usul biar nggak kemana-mana. Maksudnya kita bahas itu yang usul-usul saja. Adapun sampean membahas nanti saya malaikat begini-begini itu kan Furo. Itu kita tidak tahu, tidak mengapa, tidak ada masalahnya. Sekarang itu yang penting itu, yang urgent itu bagaimana sampean mensifati Allah. Itu usul daripada tauhid. Itu yang kita bahas Pak Mangun. Adapun wasilah, tawasul, istighosah itu Allah nanti itu, Pak Sur. Itu sifat bukan Allah itu. bukan Iya. bukan usul Asma wa itu. sifat Allah itu sudah dijelaskan. Asma wa sifat Allah itu sudah dijelaskan oleh Ya baginda coba Nabi. sampean jelaskan. Gitu kan? Jadi Iya, coba sampean baginda jelaskan. Nabi di dalam hadisnya, barang siapa menghafal 99 nama yang baik bagi Allah, maka dia akan masuk surga. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Gitu. Saya tidak tahu nomor hadisnya dan saya tidak tahu tidak hafal Arabnya. Tetapi ada hadis seperti itu. 99 nama yang baik bagi Allah. Barang siapa menghafalnya, maka dia masuk surga. Gitu. Salah satu di antaranya, Lah, terus kan begini, sifat Pak Allah Mangun. itu, ya istiwa di atas arsy dengan keagungan dan kemuliaannya. Gitu kan? Allah mensifati dirinya loh. Ini sifat Allah. Allah mensifati dirinya istiwa di atas aras dengan keagungan dan kemuliaannya. Sepakat. Ya udah, kalau sepakat. Jadi yang tak Gitu. sepakat nih gini. Iya, tapi tertibnya kan di mana Pak Mangun? Wala ya jujul bahsu angdatihi wala min sifatihi Pak Mangun. Jadi tertibnya itu kita membahas sifatnya, jangan tentang dat-datnya dulu. Nah, sekarang yang saya tanyakan Pak Mangun, apakah Pak Mangun itu berakidah bahwa Allah ada tangan? Berakidah Coba, Pak Mangun. Allah itu Pak Mangun percaya Allah ada tangan? Saya ingin memastikan bahwa Pak Mangun ini tahu tidak cara mengesahkan Allah. Pak Mangun tahu tidak cara mengesahkan Allah. Iya betul. Iya benar. Pak Surya, Katakan sekali lagi bahwa saya itu Pak Mangun kan sudah kita membahas tauhid, tapi Pak Mangun kemana-mana dan Pak Mangun itu malah menjawab dengan Quran dan hadis. Maka saya potong saja. Sekarang begini, apakah Pak Mangun sudah tahu cara mengesahkan Allah? Ya. Saya tanya dengan al-kafi sekali, apakah kamu Ya, tahu cara mengesahkan ajari. Allah dan esanya Allah itu Ajari seperti apa? saya. Monggo dijawab. Ajari saya agar saya sampai kepada Allah. Ajari saya agar saya sampai kepada Allah. Ini kemana-mana ini. gini. Oke, Kemana-mana. dipotong dulu, saya Kan lanjut nanya jawab. nih. Kemana-mana. Iya, kan nanya ke saya, nanya. Iya, ajari dong, ajari. Cara mengesahkan Allah, ajari dong. Bang Mangun, izin, biar Gitu. kita tidak kemana-mana, kita rentet lagi. Kita balik lagi ke belakang. Kita balik lagi ke belakang. Kan jenengan banyak masalah bermakmum di belakang Wahabi. Nah, sudah kami sampaikan karena hukumnya makruh karena mereka ahlul bid'ah, pelaku bid'ah dalam masalah akidah. Nah, itu sudah tersampaikan kan, Bang? Sudah nggih? Apa akidahnya? Akidah yang dikatakan bidah apa? Yang dilakukan oleh Wahabi. Oke, salah satunya meyakini bahwa semua sifat Allah itu hakiki. Padahal itu kan ulama membagi, ada yang sifat hakiki, ada yang majazi. Yang majazi itu di dalam ayat-ayat mutasyabihat. Kok mengatakan itu semua hakiki, nanti jatuh ke apa? Tajsil. Nah, itu masalahnya, Bang. Oh, begitu. Di